Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah saudaraku bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menaskah di dalam kitabnya tentang keburukan ghibah atau menggunjing, dan memperumpamakan orang yang menggunjing itu seperti orang yang memakan daging bangkai. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, setiap muslim atas muslim lain itu haram, baik darahnya, hartanya, maupun kehormatannya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, hendaknya kalian menjauhi ghibah atau menggunjing. Sesungguhnya dosa ghibah itu lebih besar daripada dosa berzina. Maka sesungguhnya orang laki-laki yang berzina lalu dia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya atau menerima taubatnya. Sementara orang yang ghibah tidak akan diampuni oleh Allah sampai saudaranya yang digunjing mau memaafkan. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melemparkan ghibah kepada saudaranya dengan tujuan ingin mematahkan tulang keringnya atau menyakiti saudaranya dan agar urusan saudaranya terhambat, maka Allah akan menempatkannya di dalam kerak neraka jahanam pada hari kiamat nanti, sampai keluar semua apa yang pernah dia katakan. Menyoal apa itu definisi ghibah, Rasulullah menjelaskan di dalam sebuah hadis, ghibah itu adalah ucapanmu tentang saudaramu yang tidak disukai oleh saudaramu. Maksudnya, sama saja baik ucapan itu tentang kekurangan di dalam badannya, nasabnya, perbuatannya, perkataannya, agamanya, atau masalah duniawinya, sampai-sampai tentang pakaiannya, jubahnya, dan binatang tunggangannya. Sampai-sampai para ulama salafus soleh berkata, bahkan jika engkau berkata tentang pakaian si fulan itu panjang atau pendek, itu adalah ghibah. Padahal apa pula yang dibenci dari sekedar berkata seperti ini? Diriwayatkan suatu hari ada seorang perempuan bertubuh pendek bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
untuk menyampaikan beberapa kebutuhannya kepada Rasulullah. Ketika dia keluar, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Apa yang membuatnya jadi pendek begitu?" Rasulullah menjawab, "Engkau telah berghibah tentangnya, wahai Aisyah." Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, "Jauhilah ghibah, maka sesungguhnya di dalam ghibah itu ada 3 penyakit. Pertama, doa orang yang ghibah tidak dikabulkan. Kedua, kebaikan-kebaikannya tidak diterima. Ketiga, keburukan-keburukannya semakin menumpuk." Diceritakan oleh Abu Al-Laits Al-Bukhari bahwa dia ketika pergi haji, dia membawa harta terakhirnya berupa 2 dirham di dalam jubahnya, dan dia bersumpah apabila dia menggunjing seseorang selama perjalanan menuju Mekah, baik ketika berangkat atau pulang, maka Allah akan mewajibkannya menyedekahkan 2 dirham itu. Maka dia pergi ke Makkah dan pulang kembali ke rumahnya, dan 2 dirham itu masih ada di dalam jubahnya. Maka dia ditanya tentang hal itu. Abu Al-Laits menjawab, "Karena berzina 100 kali itu lebih aku sukai, atau lebih ringan dosanya daripada berghibah 1 kali." Imam Abu Hafs Al-Qabir berkata, "Seandainya aku tidak berpuasa di bulan Ramadan itu, lebih baik aku sukai daripada aku berghibah tentang seseorang." Kemudian Abu Hafs berkata lagi, "Barang siapa yang menggunjing seorang faqih atau orang soleh, maka pada hari kiamat akan dituliskan di jidatnya, orang ini adalah orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah." Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku pada malam Isra melewati suatu kaum yang mencakar-cakar mukanya sendiri dengan kuku jari-jarinya, dan mereka memakan makanan-makanan busuk. Lalu aku bertanya kepada Jibril, 'Siapa mereka itu, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Mereka itulah yang memakan daging manusia di dunia atau menggunjing orang.'" Rasulullah bersabda tentang keburukan orang-orang yang mengadu domba, "Seburuk-buruknya orang di hari kiamat adalah orang yang memiliki 2 wajah, yaitu pengadu domba yang datang kepada sekelompok orang dengan 1 wajah dan datang ke kelompok lain dengan wajah yang lain. Barang siapa yang memiliki 2 wajah di dunia, maka dia di akhirat akan memiliki 2 lidah yang penuh api." Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba."